Nah teman-teman ternyata juga ada nolongin korban juga, ada korban yang satu tuh, yang ternyata ada korban juga bang yang kakinya putus bang. Dia ikut bantu nolongin juga, cuman masih hidup tuh bang. Nggak tahu itu penonton atau yang trek-trekannya juga. Itu kakinya di sini bang, pas engselnya katanya, pas engselnya itu putus tuh bang. Itu bokap itu bener-bener terpukul banget bang. Kita lagi nunggu di situ tuh bokap itu keliling bang, sampai turun-turun nih. Jadi got gedenya itu gede banget bang, turun ke bawah itu jauh banget. Bapaknya sampai turun bang, nyari-nyari pakai kayu, nyari jari anaknya itu nggak ketemu tuh. Ke kali juga, sampai nanya-nanya juga ke orang-orang situ. Itu polisi udah duluan tuh bang, nggak ngeliat tahu saya berhenti tuh. Gak lama kejadian korban muntah darah lagi, terus kejang-kejang. Akhirnya situ bang, meninggal di situ bang, di tangan teman saya sama saya tuh bang, di situ bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Bang Yohan. Waduh, Bang, gimana kabarnya, Bang? Baik, Bang. Baik, Bang ya. Baik. Masih suka ini gak? Wah, udah enggak, Bang. Udah enggak. Udah enggak. Jadi, Bang Yohan ini tadi kita sempat ngobrol tentang motor, Bang ya. Oh iya. Kebetulan gue juga ada dulu tuh emang hobinya begitu, Bang. Oh iya. Trek-trekan ya. Nah, kalau sekarang kan udah ada wadahnya, Bang ya. Bener. Nah, ini kemarin tiap sebulan sekali kalau nggak salah dilaksanakan sama Kapolda dan sebagainya itu deh. Semoga aja dengan adanya begitu orang yang menyalurkan hobinya, Bang ya. Yeah. Ada wadahnya itu. Jadi jangan sampai ada lagi balap liar di jalan-jalanan sampai nutup jalan gitu tengah malam. Oke, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Baik, Bang. Baik, Bang ya. Baik. Wah, alhamdulillah. Salam teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang. Nah, Bang, tadi gue udah singgung tentang trek-trekan tuh, Bang ya. Pada video kali ini, Bang Yohan akan menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih? Kejadiannya waktu itu di Bekasi, Bang. Tahun 2008. Di Bekasi? Iya. Buset. Jadi waktu itu saya nolongin korban tabrakan juga, kecelakaan. Cuman ini penonton, bukan dari pembalapnya. Oh, yang nontonnya yang pinggir itu? Iya, penontonnya, Bang. Sampai dia meninggalnya pun di tangan saya juga karena dibawa ke motor, belum sempat ke rumah sakit. Oh, itu tuh, Bang. Iya. Berarti malam, Bang ya? Malam. Trek-trek liar tuh. Iya. Oke, biasanya kan lo nonton orang balapan tuh pasti dia agak ke jalan tuh. Nah, itu dia, Bang, makan jalan. Karena yang startnya pun juga nggak masuk akal karena terlalu banyak banget orang yang start. Bukan 2 motor lagi. Oh. Jadi kesenggol sedikit penonton juga pasti kena. Iya. Goyang sedikit gitu. Dan itu pasti apa ya, orang nonton balap liar tuh mungkin sensasinya kan gimana dan nggak setertib sama yang balap resmi yang 201 meter gitu. Semakin mau finish tuh orang nonton semakin mendekat ke jalan, pengen lihat mungkin entah itu kesamber setan atau gimana, Bang ya. Dak. Dan meninggal itu di tangannya Bang Yohan. Iya, pas di tahun 2008. Tepatnya daerah Bekasi ya, Bang ya. Oke, mungkin tahan dulu kali, Bang, ceritanya, Bang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Jadi ini kejadiannya tahun 2008 bang. Harinya yang saya ingat sih, harinya tuh malam minggu. Jadi tuh ketika jam 12 malam tuh saya emang lagi di tongkrongan tuh. Nggak lama ada yang ngabarin nih temen nih. Datang ke tongkrong, mungkin dia habis pulang dari pacaran apa gimana. Itu di Jalan Baru, di Jalan Baru lagi rame banget. Kita ke sono yuk. Nah akhirnya kita mutusin tuh bang ke sono bang. Kebetulan saya emang tempat saya nongkrong, tempat trek-trek itu emang nggak jauh dari kampungan saya tuh. Oke. Cuma saya juga ada base camp juga situ. Di situ base campnya di jembatan bang. Oh jembatan. Jembatan kayak rumah susun gitu bang. Rumah susun belum jadi dulu. Saya nyampe tuh kejadian pas itu tuh udah rame banget bang ternyata bang. Nggak kayak biasanya, kok ini rame banget gitu kan. Mungkin banyak yang antusias juga yang buat gaya-gayaan doang kayak gitu bang. Soalnya ini trek-trekannya bukan yang kayak taruhan-taruhan gitu bang. Taruhan gede kan biasanya cuma 2 motor nih. Iya. Ini cuma buat gaya-gayaan doang bang. Jadi motor baru kena ganti knalpot, karbu baru setting sedikit tuh, udah coba-coba ngetes lah. Temen juga mau ngajakin juga, itu motor lu bawa, kita tes ini segala macem. Cuma pas saya udah nyampe Star itu udah nggak masuk akal bang. Ini kan dulu memang 2 jalur nih. Kita ada sebutannya tong Star sama tong finish bang. Kita udah nyampe tong Star, ini pada rebutan bang mau start tuh dia pada rebutan. Jadi tuh saya hitung tuh ada 8 motor yang nyetar tuh. Berderet banget 7 begini, yang satu di belakang ada tuh. Satu di belakang ini saya pikir, wah ini mah udah nggak bakal kena nih. Sekali kesenggol sedikit udah acak-acakan nih, hancur-hancuran nih. Soalnya penonton ini kan jalan 2 jalur. Motornya pun dipajangnya begini bang, lurus begini, makan jalan juga kan. Oke. Jaraknya tipis banget. Nah dari situ kita mutusin lagi tuh bang, balik tuh ke tempat kita nongkrong tuh, ngelihat kebetulan saya tempat nongkrongnya itu di Star, jadi di tengah-tengah lah, di tengah-tengah jalur itu. Nggak lama, bener tuh bang kejadian nyetar tuh, tarik set narik, pas di tengah-tengah tuh udah mulai dari sono bang, udah mulai ada yang udah ada yang kepleset nih bang, ada yang mulai kepleset. Nggak taunya nih ada jembatan nih saya tempat nongkrong nih, dari sono nggak taunya ada orang mau keluar bang dari gang bang, penonton itu keluar dari gang, udah langsung bang dihantam kenceng banget sama motor. Saya ingat banget motor RXZ bang, itu ampar-amparan banget bang, kita nggak ngeliat, nggak ketahuan tuh, itu motor juga pada nggak berbentuk, itu sampai 9 motor tuh pada ini bang, jatuh semua. Ada yang ke kali juga kan, kebetulan deket kali tuh. Itu kita biasa tuh kalau anak-anak itu tuh ketika ada yang tabrakan, sebagian banyak yang kabur juga bang, bayangkan langsung kabur. Sebagian ada yang nolongin mungkin temen-temennya nih bang. Nah dari situ kan krusial tuh bang, rame tuh. Kebetulan motor saya emang nggak saya taruh di situ bang, motor saya umpetin tuh di dalam rusun tuh, di semak-semak tuh. Pas kejadian itu nggak taunya tuh di sebelah saya itu ada intel polisi bang. Ternyata mungkin dia emang kontek-kontek kan, tunggu rame baru dipres kali gitu ya kan, kanan kiri ya. Nggak lama kejadian itu ngelepasin tembakan ya bang, tambah aura-auran dia ke atas kan. Pada mencar tuh, yang lain pada di bawah ini, sisa 1 bang, jatuhnya terlengkap kayak gini bang, nggak pakai helm juga. Motornya jauh banget bang, motornya udah kebelah 2 kalau nggak salah, karena sisa motor dia doang tuh bang ya kan. Nah itu saya ditahan tuh bang polisinya tuh bang. Kamu itu temennya bukan? Bukan, saya bilang. Saya bukan temennya bang, bukan teman saya pak. Ya udah bantuin angkat. Saya bantuin bang angkat bang. Ternyata pas lagi dibalik sama polisinya, itu kaget bang pas itu bang. Ini ternyata giginya udah rata semua bang. Abis, ini giginya udah abis. Ini dagunya juga udah kelihatan tulangnya bang. Ini yang paling parah nih di hidungnya bang. Hidungnya ini yang ujung tengahnya sini udah nggak ini bang, udah gak berbentuk lagi, jadi kelihatan langsung lubangnya bang. Terus pas diangkat di balik itu juga jidatnya tuh kayak udah lembek bang, gimana bang? Jadi dia belesek ke dalam gitu. Akhirnya polisinya tuh ngubung-ngubungin lah, ngontek-ngontek segala macam. Saya juga salut juga sama intel polisinya itu, biasanya kan didiemin dulu tuh bang. Iya. Akhirnya dia ngambil keputusan, ya udah bawa katanya. Saya kira dibawa, dia yang mau bawa bang, dia kan 2 orang bawa motor nih. Gak tahu saya juga yang suruh bawa. Motor kamu mana? Itu motor saya pak, di situ pak, di dalam pak. Ya udah ambil motornya. Kamu bawa kemana pak? Ke rumah sakit kata dia. Saya bilang rumah sakit yang di sini ada yang terdekat bang. Rumah sakit di Jalan Baru ada yang terdekat. Kata polisi, gak bisa di situ nih, gak bakal ketolong, gak bakal bisa, nanti dioper lagi. Kita langsung ke RSUD aja waktu itu gitu. Ke situ saya kepikiran bang, karena kan dulu kan beli bensin juga masih irit-irit ya kan, cuma liter doang tuh. Ini kayaknya nggak bakal bisa nih, dulu juga bensin masih 5.000, iya masih 4.500. Saya tuh berhenti dulu bang, pom bensin polisinya tuh. Jadi saya pas nolongin, saya angkat tuh, itu korban masih ngorok bang, masih ngorok ya gitu. Pas diangkat langsung muntah darah tuh. Saya yang bawa motor langsung muntah darah di jaket saya nih, di belakang nih baju. Teman saya yang megangin kepalanya begini. Pas lagi nyampe pom bensin nih, polisi dulu itu pom bensin pada kabur semua bang, soalnya takutnya korban tawuran apa bagaimana gitu bang. Itu nggak ada yang berani bang. Akhirnya yang ngisiin bensinnya itu polisinya akhirnya.
diisi dah tuh bang bensinnya tuh bang, muntah darah lagi bang. Itu darahnya bukan muntah lagi, itu keluar dari hidung sama dari kuping tuh bang. Itu jadi kan kalau pom bensin itu kan bukan aspal tuh bang, pom bensin kan cor-coran kayak gitu ya. Jadi kelihatan banget tuh darahnya tuh, itu darahnya udah bukan encer lagi bang. Itu kayak lendir-lendir kayak gitu yang keluar. Kental banget. Itu motor saya juga udah parah tuh, darah-darahnya sampai kena knalpot juga ini segala macam. Celana teman saya apalagi yang di belakang boncengin tuh. Jalanlah kita nerusin lagi ke rumah sakit. Dulu itu tuh masih 2 jalur, cuma karena kita dikawal sama polisi, kita bisa ngelawan arah tuh bang biar cepet bang. Kenapa saya yang harus bawa motor nih bang? Saya lupa nggak bawa motor karena tuh pas hari itu biasanya tuh jalanan itu mobil tuh jarang ada yang mau lewat situ bang. Karena emang tahu buat trek-trekan, jadi macet, ditutup. Tukang sayur juga situ kebetulan dekat pasar tuh. Tukang sayur juga jarang mau lewat situ bang, dia muter, ada yang lewat Ampera atau lewat daerah proyek tuh namanya proyek Bekasi. Jadi dia tahu mau buat trek-trekan, jadi nggak ada mobil tuh, nggak ada yang nolongin tuh bang, makanya harus pakai motor. Ada juga beca, nggak mungkin juga pakai beca itu zaman dulu ya kan. Nah sini saya terusin lagi, habis itu saya jalan tuh, nggak lama di pertengahan jalan nih korban kayak pengen ngomong bang. Karena teman saya suruh berhenti, cuman ngomongnya tuh nggak jelas, kayak orang-orang namanya masih ngorok. Udah gitu juga giginya udah nggak ada gimana gitu bang, udah hancur itu ngomongnya jadi nggak jelas bang. Kayak ngomong orang kaku kayak gitu deh teman saya berhenti bang, dengerin dulu ini gimana. Itu polisi udah duluan tuh bang, nggak ngeliat tahu saya berhenti tuh. Nggak lama kejadian korban muntah darah lagi, terus kejang-kejang. Akhirnya situ bang, meninggal di situ bang, di tangan teman saya sama saya tuh bang di situ bang. Nah kita kebingungan bang, tadinya dia masih bisa nahan nih lehernya nih, ini udah nggak bisa, dia udah berat nih, kayak ini korban udah miring bang di motor, jadi mau jatuh. Akhirnya polisinya untung balik lagi, kenapa berhenti kan? Pak, ini korban udah nggak ini lagi pak, udah nggak ada lagi saya gitu ya. Oh ya udah nanggung, udah deket, ayo kita tanggung ke rumah sakit. Yaudah pak, jadi polisi turun bantuin saya lagi tuh, gendong itu buat mangkuin biar duduk lagi ke tengah bener tuh bang. Jalan lah tuh saya tuh masuk ke rumah sakit tuh, ke UGD. Nah kalau di UGD itu kan biasanya kan suka ada ini bang, di depan itu ada tempat tidur yang dorong gitu tuh, langsung tuh troli gitu. Biasanya kan bisa langsung, kalau enggak kursi roda bisa saya duduk di situ kagak ada bang, tumben-tumbenan tuh nggak ada. Udah gitu keadaan juga kosong banget, nggak ada yang jaga juga, kalau terjaga juga nggak ada, dokter jaga nggak ada. Nah polisinya nyari tuh bang ke dalam bang, buat ngelapor lah, bikin ini segala macam. Nah dari situ saya bingung tuh bang, kayak kelamaan di sini takutnya dijadiin saksi ya. Dulu kan masih sekolah, masih takut lah gitu, letar jadi ke bawah-bawah. Mana motor juga kayak begini keadaannya, takut ke bawah-bawah juga kan, motor mau ditahan. Akhirnya saya mutusin tuh bang, kan itu korban tuh saya taruh di sini bang, di lantai. Akhirnya taruh di lantai itu darah udah kemana-mana bang. Jadi saya mikir, jadi saya pelan-pelan tuh bang ngambil, saya petik-petik daun. Di situ ada pohon ketapang tuh, ada pohon ketapang, terus cuman ada yang gugur-gugur tuh bang, pohon ketapang yang warna coklat. Buat saya ngelap joknya pelan-pelan, buat saya bersihin. Di situ saya kabur tuh bang, kabur buat keluar, buat ninggalin tuh korban tuh bang. Motor saya tuh susah bang nyalinnya bang. Motor saya karena nggak ada selaannya, juga nggak ada starter, jadi underbone bang, kudu didorong dulu, kalau nggak diputer bannya dulu. Ban roda belakang Iya baru jalan. Iya. Situ baru jalan, baru nyala. Teman saya ngomong sama saya, baru inget ternyata tas korban nama dia bang. Dipakai. Ya udah buka apaan isinya. Ternyata saya lihat tuh isinya tuh ada HP N-Gig sama HP HP injek dulu bang, cuman yang flip flop tuh. Iya yang klek gitu ya. Iya, dulu kalau nggak salah Asia atau Flexi di rumah Flexi dia gitu, yang cuman yang injek nggak pakai nomor tuh bang. Sama kartu pelajar, isi dompetnya ada kartu pelajar, sama ini bang, sama Alkitab di situ di dalamnya ada Alkitab. Akhirnya kayak mutusin lagi tuh bang, balik lagi bang, sambil ngintip-ngintip udah masih ada polisinya apa enggak. Kebetulan polisinya belum ada bang situ bang, tuh korban masih sendirian bang di situ bang, karena keadaannya juga sepi. Jam 1:30 lah, jam 1:30 jam 2-an saya nyampe situ. Jadi saya taruh tasnya tuh, saya lepitin nih di sini bang, saya lepitin di sini nih. Akhirnya saya mutusin tuh buat pulang. Dari situ saya pulang, saya nggak langsung pulang dulu bang, ke tongkrongan dulu nih, buat sambil marah-marah lah ke teman-teman yang lain, lo pada kemana aja, gue di sini dibikin susah lo begini, takutnya gue ke bawah. Iya gue juga takut kali keadaan begini. Nah teman-teman ternyata juga ada nolongin korban juga. Ada korban yang satu tuh, yang ternyata ada korban juga bang, yang kakinya putus bang, dia ikut bantu nolongin juga, cuman masih hidup tuh bang. Nggak tahu itu penonton atau yang trek-trekannya juga. Itu kakinya di sini bang, pas ankle ya katanya, pas ankle itu putus tuh bang, ketabrak itu tuh. Ternyata dia nolongin juga. Udah akhirnya saya bersih tuh bang di rumah nih. Teman saya juga yang bawa itu juga saya anterin pulang tuh bang. Nah dari situ tuh bang kejadian horornya tuh bang mulai bang. Jadi saya bersih nih, pulang masukin motor,
Saya bersih-bersih ini, saya siram-siram doang nih bang. Cuman knalpot rada susah nih bang, karena darahnya udah kering nih. Karena knalpotnya dulu kan knalpot racing cuman warna hitam dop tuh. Jadi waktu itu dia darahnya kering banget bang, susah bang bergerak. Kalau kita sikat juga paling harus ngilangin CT dulu, karena dia bergerak tuh bang. Saya bersihin seadanya dah. Kamar mandi saya tuh ada baknya juga gede tuh. Kamar mandi saya bersih-bersih tuh. Cuman di atas plafonnya tuh ada lubang bang buat plafon buat bersihin instalasi listrik tuh biasanya tuh naik ke atas tuh suka ada lubang tuh kalau di rumah-rumah kan gitu kan. Situ saya lagi mandi. Pertama saya bersihin dulu nih bang darah-darahnya nih bang. Darah-darah saya bersihin yang di baju. Terus saya juga berani pakai tangan bang. Terus saya siram pakai selang sambil saya injek-injek doang bang. Itu nggak berani saya bang karena darahnya bukan darah ini bang, udah kental-kental banget bang. Masuk ke lubangnya aja juga dia lama bang gitu bang. Kayak ingus lah begitu bang, jadi lama gitu. Kalau darah ini kan langsung ngalir kan cair gitu kan. Iya, dia ada lendirnya tuh lama masuk ke lubang itu tuh. Nah dari situ tuh saya pengen banget tuh bang, ngeliat banget kayaknya ke atas kayak ada apaan gitu, iseng banget bang. Nah dari situ pas saya tengok bang, ada korban di atas bang lagi mangap begini bang, lagi mangap gitu. Nggak pakai lama, nggak habis pikir, kabur tuh bang, sejadi-jadinya tuh bang. Buka pintu, kan kamar saya tuh kamar mandi harus ngelewatin dapur dulu bang. Ketendang dah tuh panci segala macem. Nah di dekat ke dapur itu sebelum saya belok ke lorong kiri masuk kamar tuh itu ada tangga bang, ada tangga yang muter begini, tangga besi itu rumah saya itu bang. Cuman di atas cuma buat tempat buat cucian doang, jemur ya, tempat jemuran doang. Tempat jemuran itu ada korban lagi bang, ada korban lagi di tangga nomor 6 nih pas dibelokannya begitu. Dia ngomong begini bang, kenapa lu ninggalin gua, kayak begitu bang. Dari situ kan karena berisik kali ya, itu orang tua saya jadi bangun bang, keluarga saya jadi bangun. Kenapa kayak gitu kan. Akhirnya saya ceritain lah bang kejadiannya bang. Itu pun saya juga saya dimarahin habis-habisnya bang, sejadi-jadinya bang. Dimarahin? Kenapa? Karena itu baju yang bekas saya nolongin orang itu saya gabungin sama baju kotor yang lain bang. Namanya ibu-ibu kan, emak-emak kan heboh jadinya bang. Baju kotornya itu saya gabungin. Oh itu. Wah habis saya dimarah-marahin. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Jadi dipisahin bajunya. Apa harus diapain dulu, doain dulu apa gimana tuh. Akhirnya dipisahin tuh bang. Nah dari situ tadinya saya mau keluar tuh, nggak keluar tuh bang. Akhirnya saya paksain tidur tuh. Besokannya itu hari Minggu dah tuh bang. Teman saya main tuh ke rumah saya tuh, yang biasa suka pada nginep juga di rumah saya, main tuh bang hari Minggu bang. Dia baru datang tuh, nggak taunya dia juga kejadian bang pas malamnya. Malah dia yang lebih horor lagi bang kejadiannya. Jadi ketika dia pulang, dia tuh langsung cerita sama ibunya tuh bang. Ma habis nolongin ini jadian di baju itu. Jadi dia disuruh bersih-bersih, bajunya itu dibersihin sama ibunya. Habis itu disolatin tuh bajunya tuh sama ibunya tuh. Nah dia itu nggak boleh tidur dulu sama ibunya nih. Nanti tunggu subuh langsung ke masjid aja. Jadi dia mutusin sebelum azan tuh dia ke masjid tuh bang. Masih ada panggilan-panggilan gitu dah. Jadi dia tuh motong jalan bang. Rumahnya ini rumah dia. Ini depannya masih rawa-rawa bang. Terus ada gang kecil nih. Nah masjid itu di belakang rawa-rawa itu bang. Kalau dia mau muter jauh dia lewat jalan besar tuh jauh. Nah dia mutusin sendiri lewat gang kecil itu bang. Nah dia emang tipe orangnya tuh kalau jalan itu nunduk bang. Hoki juga bang, kadang suka nemu duit lah apalah gitu. Makanya dia pengen serangnya nunduk bang. Sering nemu begituan nunduk. Nah dia nengok ke depan begini bang. Itu korban muncul bang di depan mata dia bang. Pas banget muncul depan mata dia. Dia ngomong, kenapa lu ninggalin gua? Gua dingin di sini katanya. Kenapa sih lu nggak dengerin gua, kata dia begitu. Kenapa sih lu nggak? Karena kan teman gue tuh yang pengen dengerin dia ngomong tuh bang. Ya. Kenapa sih? Kenapa teman saya nggak bisa kebaca nih bang? Iya. Nggak bisa kebaca, cuman nantilah intinya pas di belakangnya nanti bisa ketahuan nih bang pesan-pesannya dia. Itu bang sejadi itu bang. Dia nggak muter balik bang. Dia langsung terobos itu bang. Depan orang itu. Rame lah itu di masjid dah, marbotnya segala macam. Kenapa lari? Takutnya dikejar-kejar sama orang apa gimana kayak gitu kan. Kenapa? Akhirnya diceritain, ketemu ini segala macam. Disamperin lagi bang, udah nggak ada bang. Kita mutusin bang, besoknya sekolah udah lu berdua aja sama gue nginep di sini. Saya ajakin nginep di rumah bang. Nginep lebih biasa sambil main PS, sambil ngerokok segala macam. Ini teman-teman yang lain juga suka datang malam ini. Cuman dia nggak nginep bang. Teman-teman bubar tuh jam 12 malam tuh. Saya jam 1 udah mutusin mau tidur tuh, cuman masih tidur masih suka ini bang, masih suka kebayang. Dia tidur di belakang saya bang, dia tidur di belakang saya, cuma saya madepnya ke TV jadi ngebelakangin dia bang. Dia tidurnya terlentang kayak begini bang. Nah kalau dia kan dulu nggak pegang handphone tuh bang, kalau saya masih iseng bang,
handphone nih, dulu masih zamannya Facebook. masih Facebook nulis status, nggak bisa tidur nih, udah gitu kan banyak yang komen tuh. Iya. Saya balesin tuh bang. Gak lama kasurnya kan spring bed nih, kok geter-geter kasurnya, goyang-goyang. Nggak taunya itu teman saya bang, lagi ini bang, lagi kejang-kejang gitu, kayak orang reperpan begini segala macam. Saya bangun-bangun nggak bisa tuh bang. Akhirnya saya panggil om saya tuh bang, panggil om saya yang ngerti dah. Diobatin gini, suruh bangun, dikasih air minum. Nggak taunya tiba-tiba dia nangis bang. Teman saya tuh nangis. Bilangnya gini, dingin, takut di sini sendirian, kata dia. Pengen pulang. Ternyata itu bang, itu korban masuk. Takut dingin, nggak bisa pulang di sini. Mau minta maaf, kata dia minta maaf sama orang tuanya kayak gitu bang. Itu ada pesannya di situ bang. Gak lama ini korbannya juga udah keluar. Nah masuklah, beda lagi nih bang perempuan nih bang. Cuman yang masuknya emang sosok ini bang, sosok jatuhnya itu sosok urban legend yang di kampungan saya itu bang. Saya emang suka iseng banget, suka ikut campur ini segala macam dah bang. Masuk udah tuh urban legend itu perempuan tuh. Dia tuh ngomong kayak begini. Itu akibatnya katanya. Saya nggak ngerti tuh itu akibatnya. Biarin dia nggak bisa pulang karena kebetulan tuh kejadian kecelakaan itu nggak jauh dari kampungan saya bang. Jadi saya jelasin dulu ini urban legend emang perempuan bang, suka ngacak-ngacak hari-hari bang, suka makan hari-hari bang dulu bang. Awalnya tuh emang tahun berapa 92 itu emang dulu sebelum meninggal dia main-main ilmu kayak gitu bang. Sampai sekarang tuh jadinya sampai tahun itu tuh masih sering masih sering ini dah nongol ya, masih sering nongol. Pas paginya ini kita sekolah bang. Sekolah ternyata udah banyak yang gosip-gosip deh saya nolongin ini, nggak taunya ada teman juga tuh ternyata tetangganya tuh korban bang. Kita kan cuma niat nolongin doang, biarpun kita salah ninggalin kan. Cuma kita karena juga kita takut. Temennya ngasih tahu dah nih korban sekolahnya di sini nih. Akhirnya kita pulang sekolah tuh, saya mutusin tuh bang, berdua sama teman saya tuh, buat datang tuh ke sekolahnya bang. Emang saya mutusin berdua nih, teman-teman saya emang saya nggak boleh ikut bang, karena emang kebetulan tuh di sekolahnya dulu emang jatuhnya rival lah bang. Takutnya rame-rame, takutnya kenapa ya kan. Emang saya niatnya baik. Datanglah saya ke tongkrongannya dia tuh. Dulu tongkrongannya namanya warungnya warung mami apa. Datanglah tuh. Langsung pada panas, sangkanya saya pengen ngapain kali bang. Akhirnya saya ngomong tuh, saya kenal juga sama yang ngebawa tuh sekolah tuh. Saya ceritain. Gini gue yang nolongin temen lo. Kejadian ini bener gak? Ternyata bener bang tuh anak-anak yang habis dari nguburin tuh korban bang. Dari situ saya juga cerita tuh. Ternyata di situ temennya ada yang cerita juga bang. Jadi tuh korban itu datang ke sana ternyata nggak sendirian bang awalnya bang. Korban nonton itu. Jadi korban itu nonton 3 motor bang, naik motor 2 nih. Nah yang 2 motor ini mutusin buat pulang bang. Nah korban nih diajak pulang nggak mau bang. Jadi kan satu motor ada yang tarik 3 tuh, kan, karena berenam tuh. Jadi sendirian tuh bang. Nah tapi saya samain sinkronin jamnya ya bang ya. Sinkronin jamnya tuh temannya tuh pulang bang ke kampungannya dia bang, lewatin depan rumahnya dia. Tapi temennya itu ngelihat sosok korban itu bang, lagi di depan jendela. Jadi katanya tuh pintu rumahnya di sebelahnya itu dulu kan jendelanya masih kayak begini bang, masih yang kotak begitu, yang kotak. Begini, nggak ada yang begini tuh. Itu korban kata temennya, ditegur sama temennya. Lalu katanya nanti pulang ya. Udah pulang aja lu. Kenapa lu nggak boleh masuk ya? Dikunciin lu ya, gitu kan. Cuman korban diem aja bang, kayak muka orang sedih bang, nggak bisa masuk. Kayak korban abis kayak tuh korban tuh abis dimarahin sama orang tuanya gitu, nggak boleh masuk. Nah dari situ temennya pun pas denger kabar pagi-paginya juga itu temennya kaget kemarin pasti masih itu. Makanya sinkron sama saya cerita itu, saya jelasin itu pas korban datang itu, korban itu lagi saya bawa lagi di rumah sakit paling bang, baru saya taruh di rumah sakit di jam itu. Pas temennya itu ngelihat, terus saya mutusin tuh diajak sama temennya, ya udah. Sekarang lu ikut gua aja ke kuburannya dulu, ziarah dulu. Karena kalau misalnya hari ini juga orang tuanya lagi terpukul banget. Karena singkat cerita ini anak paling dimanja bang, anak satu-satunya bang. Jadi orang tuanya ketika kehilangan itu benar-benar terpukul banget lah. Iya pastinya. Jadi kata dia kebetulan korban ini kan non muslim, kata temennya nanti malam ada kebaktian datang aja. Nanti gua ngomongin sama orang tuanya. Kata dia kayak gitu kan. Cerita saya ke kuburan tuh bang. Yang ngomong sama kuburannya, maaf ya udah ninggalin ya segala macam. Gue minta tolong banget jangan ngikutin gue kayak gitu loh bang. Lu kalau mau titip pesen, cuman jangan dalam wujud yang korban kecelakaan gitu loh bang. Karena serem banget itu bang. Iya pasti. Kita masih kebayang-bayang juga itu mukanya. Nah malamnya itu akhirnya kita ke situ bang. Dikenalin sama orang tuanya, ibunya ngeliat saya tuh histeris bang. Karena emang kita sepantaran bang, udah gitu tingginya sama ini segala macam. Kita ceritain lah.
kayak begini Bu, so, saya minta maaf, bukannya saya mau ninggalin apa gimana, saya juga udah gak kepikiran Bu. Saya kepikiran, kalau saya kepikiran saya pasti pakai HP anak ibu buat ngubungin ibu kayak gitu. Nah dari situ juga katanya bapaknya tuh malam setelah kejadian itu bapaknya juga mimpi Bang, anaknya datang minta tolong dicari di rumah sakit. Dari situ Bang saya tahu Bang, minta temenin cari jarinya dia yang hilang Bang di situ Bang. Di situ saya nggak Bang, ternyata emang jarinya dia hilang 2 Bang, tangan. Karena saya nggak ngeliat-liat gini, nggak bisa periksa panik lagi. Ya Bang, panik. Langsung bawa aja. Ternyata di situ tuh Bang, cerita lagi akhirnya bapaknya ngajakin lah Bang, mau ikut ke sana, mau ikut. Jadi kita mutusin buat ke tempat TKP tuh Bang. Karena bapaknya juga khawatir Bang, dulu zaman itu tuh masih zaman itu kalau korban kecelakaan tuh suka banyak yang ngisengin Bang, dikasih cukal, dikasih jeruk nipis lah gitu segala macam kayak gitu Bang. Itu bokapnya tuh bener-bener terpukul banget Bang. Kita lagi nungguin di situ tuh bokapnya tuh keliling Bang, sampai turun nih. Jadi got gedenya itu gede banget Bang, turun ke bawah itu jauh banget. Bapaknya sampai turun Bang, nyari pakai kayu, nyari jari anaknya itu nggak ketemu tuh. Ke kali juga, sampai nanya juga ke orang-orang situ, nemuin nggak ini. Seminggu itu kemudian, bukan di hari malam minggunya nih, saya ke tempat kuburan? Bukan Bang, ke tempat trek-trekan itu lagi. Iya. Ya. Karena waktu itu teman saya ngajakin tuh di hari malam Jumat kalau nggak salah deh. Teman saya lagi ulang tahun lah, mau pesta-pesta di situ, dari daerah situ lah Bang, emang di jembatan itu base campnya. Ada nih Bang, teman saya ini Bang, perempuan, mau nyoba motor saya nih. Bang cobain dong motornya dong, mau di start. Udah jangan, motor lagi nggak sehat, saya bilang. Soalnya udah pirasat juga nggak enak juga, motor saya udah nggak enak. Cuma masih paksa Bang, perempuannya juga main dibawa-bawa aja motor lah dia Bang, start Bang. Kita jaraknya tuh nongkrongnya lebih masuk ke rusun Bang, lebih masuk ke rusun, jadi saya nggak kelihatan jalanan dulu, pakai aja motor. Dia nyoba nyetar, kedengeran suaranya Bang, nggak lama hilang suaranya. Baru ada yang teriak-teriak tuh, teman lu itu jatuh katanya, teman lu jatuh itu berdua katanya. Kita nengok dong, kita lari nengok. Di situ Bang ada ini Bang, ada tong star tuh, dari jauh tuh kan emang nggak terlalu jauh tuh ada korban duduk Bang di situ Bang, korban yang kita tolong tuh Bang, yang korban yang kemarin kecelakaan. Jadi yang penonton yang lain tuh Bang, ngelihatnya itu dia berdua Bang, narik motornya itu. Jadi tuh perempuan kayak dibonceng depan tuh Bang. Iya. Dibonceng depan, jadi dia ada yang ngendarain belakang. Begitu Bang. Nah, akhir kejadian tabrakan begitu, untungnya nggak terlalu parah Bang. Cuman berapa jahitan doang di kepala tuh Bang. Itu nggak parah Bang, berapa jahitan? Iya, perempuan lagian batu Bang. Kalau dibilangin ya. Nah, akhirnya saya suruh Bang teman saya beli kopi. Nah, blow on lagi tuh teman saya beli kopi kapal api yang pakai gula. Karena nggak ada lagi, lu tempelin aja Bang jadinya Bang. Yang apa gula itu harusnya pakai kopi biasa kan? Iya kan? Yang biasa obat pertama buat ngilangin darah nih. Yang pakai gula ya? Ada gulanya. Waduh, saya bilang parah banget nih. Akhirnya pakai gula tuh Bang. Tempelin. Pokoknya tuh dia perempuannya juga nggak mau dianterin pulang, takut sama orang tuanya. Diantar lah ke klinik lah, dia jahit tuh. Karena saya udah ngelihat itu tadi yang korban itu Bang, disengin itu Bang, saya nggak berani tuh Bang nganterin dia pulang. Jadi motor saya biarin, suruh teman saya yang bawa, saya pulang sendirian sama teman saya yang berdua nih, karena udah trauma sama yang kemarin lah Bang, nolongin begitulah. Nah kebesokannya kan saya ketemu lagi nih perempuan, kenapa sih kejadiannya? Jadi kejadiannya itu dia itu rebut-rebutan setir Bang, di belakang katanya ada yang ngeboncengin Bang. Jadi dia mau setar itu, pas udah mau di tong finish itu, untungnya dia udah nurunin gas Bang. Nah di situ dia mau muter balik Bang, tapi dia diarahin terus ke tong itu Bang. Ada yang narahin itu dia, jadi rebut-rebutan stang nih di belakang kayak ada yang begini Bang. Dari sini nih, saya bilang nih motor udah nggak beres nih. Akhirnya saya diemin nih Bang motor Bang, nggak pernah saya pakai di rumah. Tapi berapa hari kemudian saya habis Bang dimarahin Bang sama nyokap Bang. Jadi saya keluar malam tuh, kejadian katanya habis maghrib apa tuh. Padahal saya nggak ada di rumah itu Bang. Itu motor ada yang nyala sendiri Bang, geber-geber begitu Bang. Jadi kamar saya tuh di rumah saya kan hook kan, tanah hook nih. Saya kamarnya di hook tuh Bang, jadi punya pintu sendiri buat keluar. Jadi orang tua nih sebelah sini, jadi orang tua tuh nggak tahu saya keluar masuknya tuh. Teman-teman saya masuk ke dalam juga nggak tahu, jadi kamarnya emang tersendiri dah kayak gitu sendiri. Itu nyala sendiri Bang. Ada yang begini, ada yang nyala sendiri geber-geber. Nah saya saking keselnya saya mikir tuh, maunya apa lagi kan ya kan? Saya udah kepikiran dia lagi tuh. Saya cerita sama teman saya maunya apa ya. Karena teman saya, udah lu kalau mau keluar, lo cabut aja businya katanya. Coba masih nyala gak?
Kayak begitu kan. Cabut tuh main lagi tuh bang, emang motor nggak pernah saya bawa bang, saya dijemput. Gara-gara itu bang, motor udah nggak mau saya bawa lagi tuh bang. Udah saya pajang aja tuh di kamar. Di kamar. Iya, masih trauma juga bang, masih trauma juga tuh motor. Itu padahal udah dicabut bang. Itu yang ngelihat kakak saya bang, kakak saya perempuan. Itu sampai pingsan kebetulan, untung nggak kenapa-napa, malah juga lagi keadaan lagi hamil tuh bang. Motor standar 2. Itu ada orang yang mainin bang, ada yang duduk bang, sangkanya teman saya, dia ngeliat dari belakang pintu, ada yang begini motor bang. Stangnya. Nah, ada yang mainin motor kayak orang main motor ini bang, kayak naik motor, main motor di Temsun tuh yang digini-giniin. Iya, digitu-gituin gayanya bang. Gitu ya. Kata saya negor tuh, woi ngapain? Kata dia begitu kan, pas nengok itu bang, korban mukanya hancur bang. Tetap dengan keadaan hancur. Tetap dengan keadaan hancur tuh bang. Kakak saya pingsan di situ bang. Kata kakak saya ketiba ditegur begitu, dia nengok begitu, itu korbannya hilang tuh, motor langsung jatuh bang. Emang motor kadang langsung jatuh bang, gak diapain. Dari situ akhirnya saya kepikiran tuh bang, kayaknya ini motor dioper ke orang aja kali ya, orangnya nggak tahu nih. Adalah, sebenarnya udah saya bilangin teman saya nih, cuman teman saya emang nafsu banget pengen beli motor saya, paling dia tahu tuh kejadian itu bang. Iya. Itu juga jadi saya nggak enak juga tuh, nggak enak juga ngejualnya ke dia. Mana dia juga pakai duit orang tuanya tuh bang. Duit orang tuanya dari hasil jualan nasi uduk dah. Dia emang kepengen banget dia motor bang. Dia sih dibayar recehan tuh bang. Saya seribuan, kayak begitu tuh. Saya hitungin tuh. Nah, begitu lagi bang kejadian bang, katanya di rumahnya bang. Jadi motor tuh nggak ditaruhin dalam, motor taruhin luar, emang keadaan aman ditaruh di teras. Itu sering dapat komplainan dari warga tuh bang. Motor suka berisik. Itu anaknya tuh suka nyeting motor berisik, geber-geber kayak begitu tuh. Dari situ mungkin gak kuat lagi, dia mau balikin ke saya juga gak enak kan, karena dia juga, karena itu juga udah nafsu juga bang, apa namanya juga udah nafsu, udah dia tahu kejadiannya seperti itu. Dia pasarin dah ke tukang dagang tuh, ada tukang sate tuh bang. Pas beberapa hari kemudian sama juga bang, dapat komplain lagi tuh bang, dapat komplain lagi dari warga lagi, tetangganya lagi, motor suka bunyi. Padahal tuh orang tuh lagi dagang bang, namanya tukang sate kan dagangnya malam. Iya malam lah pasti. Masih keliling bang. Iya pasti itu. Itu motor juga dipakainya dia ketika dia pulang jam 3 buat ke pasar doang bang. Belanja ya. Buat belanja ya. Kayak gitu-gitu doang. Jadi nggak tahu apa-apa. Itu motor didiemin aja. Itu belum komplain juga bang. Pokoknya dia ketika balikin motor saya tuh pas udah dia tahu itu motor habis kecelakaan ya. Terus itu kan motor udah nggak ada di rumah saya ini, di tempat orang nih bang. Ini banyak bang kejadian anehnya nih, karena ini korbannya juga, saya juga bingung nih, korban isengnya juga kemana-mana bang, isengnya bang. Jadi di warung saya nongkrong tuh bang, malam-malam tuh, paling tuh keadaan tuh emang anak-anak saya lagi berangkat tuh bang, lagi berangkat nonton, emang rame semuanya udah ngikut deh bang, nggak ada yang kelewat deh, lagi nonton acara-acara melodik tuh bang, zaman dulu bang, melodik di kafe tuh, di mana? Liverpool Cafe kalau nggak saya lupa, di Kalimalang tuh lagi nonton acara-acara melodi kayak gitu zaman dulu. Ternyata di tongkrongan itu katanya ada yang nyariin saya bang. Itu temennya tadi nyariin, katanya nungguin di Jalan Baru katanya dia. Saya udah kepikiran, nah dia lagi nih pasti nih. Perawakannya gimana? Itu orangnya sipit, emang korban tuh rada sipit bang. Saya juga tahu wajah aslinya gara-gara waktu itu ke rumahnya bang, lihat fotonya. Ada fotonya? Iya, karena pas lagi ke rumahnya tuh. Iya. Saya juga tahu wajah asli, karena awalnya juga saya nggak tahu tuh bang. Jadi ngisenginnya ke orang-orang lagi bang, bukan ke saya lagi nih bang ngisenginnya bang. Terus di rumah lagi bang, itu di rumah kejadian abis isya kalau nggak salah. Saya belum pulang juga bang. Pertama udah pulang, terus maghrib habis mandi keluar lagi bang. Itu ada yang tidur bang di situ bang, ada yang tidur. Padahal teman-teman saya juga nggak ada yang tidur di situ. Ditegur diem aja bang. Akhirnya orang tua rumah cerita, itu siapa yang tidur di situ? Nggak sopannya, bukan yang izin dulu, yang tidur aja di situ. Yang mana? Itu yang Cina teman lu katanya. Dah. Perasaan yang Cina satu doang, temennya juga ikut saya kemana-mana. Iya. Dari situ saya akhirnya mutusin tuh bang buat ke rumahnya lagi bang, buat cerita ke orang tuanya lagi tuh. Tapi di situ saya lihat tuh motornya dia udah dibenerin tuh bang, jadi buat pajangan bang. Oh di rumahnya itu? Di rumahnya itu. Saya cerita, pak begini pak, begini. Kalau ibunya tuh dengar ceritanya udah nangis aja bang. Anaknya kayak begitulah. Bapaknya minta maaf, bukan di sana aja, di sini ternyata di kampungannya dia juga kayak begitu bang. Sama diganggunya bang. Jadi security apa segala, security tuh negor biasa karena lupa tuh anak udah meninggal bang. Kan ini anak juga dimanja jadi bandel gitu bang. Itu yang dikerjain bukan ini aja bang,
tukang burger bang. Jadi tukang burger itu kan dulu masih ada burger yang naik sepeda tuh. Iya. Yang sepeda yang ada gerobaknya itu. Kanannya Nah, gitu ya. korban emang suka ngutang lah, beli ini burger besok ntar bayar orang tuanya ini. Nah itu tukang burger nggak tahu dia udah meninggal bang. Beli lah masuk ke dalam, ketemu lagi. Nah akhirnya besoknya dia ketemu bapaknya, Pak. Kemarin anaknya ngambil burger ini. Nah bapaknya kan kaget, akhirnya tuh dijelasin dia dipanggil lah tuh tukang burgernya tuh. Anak saya udah nggak ada Pak. Kaget tukang burger di situ. Padahal dari ini juga ngobrol biasa aja, ini gimana macem. Akhirnya bapak juga udah minta maaf. Nah akhirnya kata bapak ya udah kita ke situ aja katanya. Kalau misalnya itu besok pagi kita ke ziarah dulu lagi ke makamnya. Saya ziarah lagi bang ke makamnya itu bang. Ngobrol-ngobrol. Bapak juga ngomong, udah deh jangan diganggu, orang mau tenang gitu. Kasihan yang lain. Ada yang tenang-tenang di sana. Ceritanya lagi balik lagi ke motor bang, tukang sate nih bang. Mungkin udah gerah juga nih sama motornya nih bang. Aku udah tahu nih ceritanya ini yang motor dibalikin lah ke saya itu bang. Sampai dia ngomong udah berapa aja dibalikin dah. Seadanya aja kapan aja tuh duit ada gitu bang. Kira motor ke abang lagi. Nah, saya juga nggak mau tuh bang motor bang. Jadi motor saya titipin di rumah teman saya. Saya tawarin lah ke orang tua korban. Pak ini motornya juga kayak begini keadaannya. Tuh ya udah. Ini dikasih duit saya suruh dandanin motor deh bang. Ganti masang kepala lampunya lagi apa segala macam. Standarin lagi gitu standarin ya. lagi. Distandarin lagi dikasih duit. Akhirnya saya balikin deh tuh. Dari situ bapaknya cerita bang. Jadi bapaknya itu juga ke ini bang, ke orang yang bisa lah, ke orang pintar. Jadi emang tuh bang di jalan itu bang, di jalan baru itu emang tumbalnya banyak bang. Itu emang jalan baru tuh udah pas jadinya itu emang buat korban banyak bang. Ada yang tukang sayur lah, kasihan ini keluarga, istri sama suaminya doang tuh nabrak gundukan tanah tuh, padahal tapi dia nggak ngeliat gundukan tanah bang. Itu meninggal. Iya meninggal pas baru jadi itu bang, banyak bang, setiap minggu pasti ada tuh bang. Ternyata itu korban emang Korinnya ya sama orang pintar itu, ternyata itu Korinnya nggak bisa pulang bang, nggak bisa kemana-mana bang, ketahan di situ. Mungkin dari situ yang kemarin yang teman saya kesurupan yang urban legendnya itu dia nyeritain begitu kali, nggak bisa pulang tuh anak di situ aja tuh bang. Bapaknya cerita, bapaknya juga minta bantuan bang ternyata bang sama orang yang bisa itu bang, buat ngulangin Korinnya itu bang, buat ngulangin Korinnya biar bawa ke rumah aja, biar nggak ganggu banyak orang. Saya juga nggak tahu dah ada ritual apa tuh. Bapak juga cerita banyak. Jadi tuh korban tuh sebelum trek-trekan itu bang, sebelum udah datang ke tempat trekan itu korban tuh dari pagi sampai siang itu, dari pagi sampai malam itu udah ngelawan orang tua bang. Ibunya tuh udah dikata-katain karena anak manjain segala. Dia perginya itu minta duit pun itu dia bilang itu buat kebaktian bang. Makanya pas di tasnya itu kan ada Alkitab tuh bang. Di situ emang terkenal bang dia bang. Di situ emang terkenal sama tetangga-tetangga juga bandel bang. Berarti ngomong sama orang tua tuh nggak ada sopan-sopannya lah bang. Nggak ada etikanya lah, bukan dikata-katain. Ya. Ternyata dari situ mungkin dia juga ditahan di situ juga, dia nggak bisa masuk buat ke orang tuanya tuh. Bapaknya juga cerita gitu, anaknya juga kebetulan pas udah saya balikin motor, anaknya juga udah ada di situ bang ternyata bang. Korinnya udah dipindahin ke situ. Ibunya juga rada-rada kayak begitu bang, masih rada-rada kayak belum terima lah kayak begitu. Kadang suka ngobrol katanya ngobrol sama anaknya di ruang makan, sendirian buat gitu makan. ya. Iya, kata bapaknya, saya juga nggak tahu, saya juga nggak ngelihat apa mungkin bener istri saya bareng sama anaknya masih nyiapin ini. Dari situ soalnya udah saya mulai juga udah mulai fokus buat ini bang, buat uang juga. Lulus nggak lama saya juga kerja, dari situ udah mulai nggak saya pikirin lagi tuh kayak gitu-gituan tuh bang. Tugasnya udah saya hilangin ya. Dan alhamdulillahnya sampai semenjak itu udah nggak ada gangguan lagi tuh bang. Udah nggak ada gangguan dari dia tuh bang. Dari dia udah nggak ada tuh bang. Nah terus bang, yang kan sempet orang tuanya itu bokapnya bang ya? Iya. Sempet kan kayak dimimpiin tuh sebelum tahu kejadian ya. Iya. Bahwasanya ternyata nih si korban ini tangannya, jarinya hilang 2. Iya. Itu sampai akhirnya ketemu nggak bang? Itu jarinya nggak ketemu bang. Nggak ketemu. Karena emang udah susah bang dicarinya, udah susah mungkin. Soalnya dikali juga ya. Dikali juga, udah gitu di zaman itu juga di situ tuh deket banget sama orang-orang orang-orang melihara anjing bang. Anjingnya itu dulu tuh situ masih diliar-liarin lah kayak gitu bang. Apa takut ke bawah air, apa dibawa sama anjing dimakan gitu. Iya gitu kayak ya. gitu. Susah. Dan ternyata juga saat korban ketabrak itu abang juga nggak merhatiin kalau ternyata jari itu nggak ada. Nah iya.
Karena tadi fokusnya yang penting nyampe rumah sakit gitu Bang ya. Pengen cepet-cepet ketolong lah gitu Bang ya. Sama yang dia teriak bilangin, akhirnya saya tangkep tuh dari korban yang bilang, gue dingin di sini. Nah gua itu dingin apa di tuh Bang situ." pesan itu Bang? Nggak taunya kalau bapaknya itu emang pas bapaknya datang itu korban udah dibawa di ini Bang, dimasukin kayak yang kulkas itu Bang, kulkas yang membuat mayat. Oh di situ saya baru saya tebak, oh korban kedinginan di situ. Oh kayaknya makanya tuh, Bang. sempet pas abang nyampe rumah kan gitu juga Iya. ya. Gue dingin di sini. Iya, kayak Teman gitu. abang juga kan. Heeh. Dingin di situ, ternyata saat situasi kayak gitu si dia nih si korban ini lagi dimasukin di apa ya kayak formalin kayak gitu. Iya, Es gitu ya. Iya. Diawetin. Karena kan bapaknya ngelihat nyari identitas anaknya ada ini kan. Akhirnya kan ditunjukin bawa kamar mayat tuh, ditarik tuh Bang. Biasanya kayak kulkas kayak gitu Iya, tarik dindingin. ini gitu ini ya. anaknya bukan kayak gitu. Dan cek DNA kan pasti ada tahapannya tuh Bang ya. Karena memang kalau itu jatuhnya pakai kecelakaan lah ya. Kecelakaan yang memang banyak banget lah teman-teman semua nggak cuma korban tuh nggak cuma joki nih. Iya, benar. Kadang pengendara lain, Iya. apalagi penonton. Kalau penonton otomatis sama jokinya juga tuh. Iya, Maksudnya antara dua, yang meninggalnya joki atau nggak penonton. benar. Iya Bang ya? Benar. Itu parah sih. Terus juga mungkin nanti akan gue undang juga teman gue baru keinget banget Bang. Iya. Ada teman gue yang joki juga, dulu joki liar. Iya. Namanya ada lah si itu gitu kan, sampai sekarang akhirnya resmi. Dia sampai akhirnya koma, palanya apa yang gumpal gitu tuh. Oh iya, Lihat, darahnya ya. darah yang gumpal. Dan dia lagi pas itu lagi partai gede Bang. Oh iya. Partai gede mainnya di Berlan dulu. Oh iya. Matraman. Iya, Matraman. Ya kan Matraman. Itu naik Ereking, gue inget banget Ereking. Di sebelum dulu kan Gope meter ya. Oh iya. Iya. Gope meter ya Iya, gitu kan. meter. Jadi patokannya kan pasti di jembatan GPO. GPO ya. GPO sama lagi kan tuh Iya. finish arena. Sebelum jembatan kan pasti ada tiang-tiang dulu tuh Bang, tiang Iya, lampu. benar. Nah, 2 tiang sebelum finish dia kecelakaan. Gue inget banget, gue baru inget. Oh iya. Gue baru inget dan akhirnya udah di situ. Namanya Ereking Bang. Iya benar. Ya kan? Yang standarannya gila. Iya, motor Apalagi bebasan. Iya. Mungkin nanti coba deh gue undang deh beliau deh, gue baru inget banget tuh sampai akhirnya dia kapok baru ikut resmi. Yang drag race tuh 201 kayak gitu. Tapi beberapa gue liat statusnya main liar lagi. Yang gue nggak tahu dah kayak gitu dah. Gue kayaknya cuannya dah harusnya. Iya, duitnya dari situ Jadi kan. dari situ kali mungkin teman-teman semua yang penasaran silakan komentar, nanti insya Allah gue akan kontak, semoga aja dia bisa nih untuk Iya. pastinya pasti ada pembelajaran kan Bang dari tadi liar Iya. sampai akhirnya jadi resmi gitu kan. Dan ceritanya Bang Yohan juga ada pembelajaran untuk teman-teman semua. Tadi ternyata nih si korban itu ngelawan orang tua. Iya, bener. Iya Bang ya. Iya benar. Jadi sejatinya kita walaupun kesel terhadap orang tua nih ya kan, ya udah itu kita dari dia gitu. Iya. Tanpa dia kita nggak ada kan gitu Bang ya. Iya benar. Tapi ini pembelajaran banget teman-teman semua. Walaupun kita nggak kenal nih, misalkan di jalan kan banyak Bang ya. Benar. Misalkan ada kecelakaan, jangan kecelakaan deh, misalkan ada orang yang dorong motor tuh, ya Iya. kita tolongin, pasti ujung-ujungnya isi bensin ke pom kok, Iya. kayak gitu ya. Kita tanpa pandang bulu lah, selagi kita bisa, ya udah kita lakuin. Tapi saat itu Bang Yohan nggak sampai di saksi ya, Nggak nyampe Bang. nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Karena saksi, Karena itu bokapnya juga diterima Bang, nggak ada tuntutan. nggak ada tuntutan. Nggak ada tuntutan. Nah alhasil si jokinya tuh gimana tuh Bang? Apa? Si jokinya itu? Si joki saya nggak dengar kabar tuh Bang, karena saya nggak tahu tuh jokinya dari mana tuh Bang. Oh. Karena tuh pas kejadian rame itu kebanyakan dari orang-orang luar Bang, mungkin udah denger di daerah sini rame ini, daerah sini rame. Ramen yuk gitu ya. Iya, ramein yuk gitu. Ada yang saya kenal beberapa orang doang yang ikut pada kecelakaan itu, cuman masih nggak kenapa-napa. Yang jokinya itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu, berarti bisa dibilang dari yang lain, maksudnya wilayah lain ya. Bawa gembor-gembor, sono rame, sono aja. Iya. Mungkin kalau warga situ juga tahu kali, jokinya ngono no, Iya. bengkel ono no, biasa kan gitu ya, circle-nya pasti ke arah situlah gitu. Tapi ya semoga aja teman-teman semua kalau mau praktekan gitu kan, nggak usah lah gitu, mendingan sewa aja tuh. Dan di tiap berapa bulan sekali kan di Kemayoran juga kan ada tuh tiap pagi, tiap ini udah ada wadahnya kok. Kalau dulu kan memang kosong dikit jalanan tutup. Iya bener. Kosong dikit jalan tutup. Malah gitu. nyusahin orang ya gitu. Menyusahin orang. Katanya partai gede ya kan. Partai gede duitnya nggak seberapa, nyawa taruhannya gitu kan. Sampai akhirnya ada embel-embel jam 2 lepas. Jam 2 lepas tuh start tuh. Tatonya sampai subuh nih. Sampai subuh nggak lepas-lepas. Nggak lepas-lepas, jadi lepasnya kan
nggak 1, 2, 3 langsung lepas. Iya. Main colong-colongan bang ya. Iya bener. Main colong-colongan sampai akhirnya nggak ganggu yang namanya sampai subuh warga mau kok pasar, Iya. mau berangkat kerja gitu kan, dan ternyata pasti ada intelnya. Bener. Untungnya juga intel juga dia nggak kayak nuduh, wah abang nih ininya, Iya. pelakunya ini. Jadi apa ya, intel juga punya hati Punya bang hati ya. lah. Udah nggak usah itu dulu, larin ke rumah sakit. Iya bener. Biasanya kan dibiarin bang gitu. Biarin, Bang, aja. iya. Biasanya kan dibiarin. Makasih banyak nih bang ya atas Iya. cerita dan pengalaman nih bang. Ini Sama-sama. banyak banget manfaatnya teman-teman semua gitu kan. Tapi sebelum tutup videonya nih, ternyata nih Bang Yohan punya usaha nih. Nah gitu kan, nama usahanya jualan apa itu bang? Jualannya sih salad sama salad buah. Khususnya salad buah sama smoothies. Smoothies itu jus kayak begitu. Kalau untuk pemesanannya bisa di online bang. Kita mainnya hanya di online bang. Di online, apa di Shopee Food? Di Shopee Food ada, di Grab Food ada. Namanya apa tuh, GoFood ada. Namanya Salad Army. Salad Army. Iya. Wih, jadi teman-teman semua yang hobinya makan apa ya, buah-buahan. Iya, benar. Terus bosan nih makan paya doang, nggak ada keju-kejunya dan sebagainya, Iya. langsung aja tuh. Sekarang kan banyak Gojek, kapan GoFood ya? Iya, benar. GoFood, GrabFood, Shopee Food, 3 itu Iya. bang ya? Ya, ada lagi sih Air Asia juga ada. Oh, tuh banyak tuh jadi Maxim teman-teman. juga ada, Oh, banyak tuh. Jadi langsung aja tuh ya. Order-ordernya tuh rame ini. Usahanya Bang Yohan ini karena jualannya nggak cuma jualan tapi dia menyehatkan. Iya, benar. Itu Bang. Iya nggak, Bang? Benar. Sehat. Jadi kalau buah kan buahnya juga fresh Bang ya. Iya, benar. Smoothies apalagi tuh Iya. gitu kan. Wah, seger-seger deh. Walaupun apa namanya kita habis kerja capek nggak mood, makan salad aja. Ya gitu Benar, kan. benar. Jadi langsung aja tuh ya, teman-teman cari namanya Salad Army, Iya. entah itu di GoFood, GrabFood, Shopee Food ataupun Air Asia ya tadi Iya. ya. Oke. Oke, sekali lagi Bang, terima kasih banyak nih Bang ya. Iya, Oke. sama-sama, Bang. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yohan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau berkendara ataupun apapun itu. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Abang. Makasih, Bang. Alhamdulillah.